Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan modeling and simulation, kan? Kita akan mencoba di sini melakukan modeling menggunakan toolsnya machine learning, ya, atau data science. Atau nanti algoritmanya kita menggunakan apa algoritma AI misalnya untuk memodelkan itu, memodelkan. Sehingga nanti skema-skemanya kita merujuk ke itu, merujuk ke skema-skema atau model machine learning yang berbasis AI. Nah, kita lihat tahapannya sebenarnya sederhana nanti. Kalau kita akan membangun sebuah modeling dengan menggunakan machine learning, artinya kan modeling itu representasi dari sistem nyata. Ya, kita mencoba meniru cara kerja dari sistem nyata. Nah, untuk meniru cara kerja dari sistem nyata menggunakan pendekatan machine learning, ya minimal ada empat tahapan yang harus kita lalui, ya supaya nanti si model yang kita kembangkan itu akan menghasilkan ya nilai yang mirip dengan uh, hasil yang sebenarnya, kan? Yang sebenarnya kurang lebih begitu. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini apa tahapannya, ya. Tahapan dalam melakukan pemodelan dengan menggunakan machine learning. Kita nanti harus memahami, artinya terkait data, ya, kumpulan data yang akan disimulasikan, ya, kumpulan data. Tentunya ini tidak lepas dari data collecting, kan, pengumpulan data itu tidak lepas dari ilmu data science, ya, karena dalam pengumpulan data itu ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan analisis, ya, tahapan-tahapan statistik, ya, tahapan-tahapan, ya, nanti pembersihan data. Nah, itu harus dilalui memang, ya, dalam pemodelan itu, ya, merujuk ke sana sebenarnya, merujuk ke ke pengumpulan datanya harus menggunakan ya metode-metode statistik, kan. Kemudian pembersihan datanya yang mau kita modeling, kan, yang mau kita eksperimenkan, ya harus dibenahi datanya supaya berkualitas. Nah, setelah kita bisa collecting data, ya, bisa mengumpulkan data, ya, bisa mengumpulkan data yang datanya tentunya bisa data yang sederhana maupun data yang kompleks. Tetap data, walaupun data sederhana, tentunya data itu tidak akan sempurna, harus kita benahi di sana sininya. Nah, untuk membenahi data yang kita kumpulkan itu namanya data pre-processing, ya. Jadi pemrosesan, ya. Nah, dalam data pemrosesan itu, ya, langkah-langkahnya ini harus ada import the data. Artinya data itu harus diimport, ya. Diimport, hanya di loading, kan, siap untuk diolah, diimport data. Setelah data itu ada, ya, setelah itu data dipilih, apa yang menjadi variable independen, apa yang menjadi variable dependent sudah ditentukan, ya. Artinya variable independen itu variable-variable yang memang sangat mempengaruhi sekali terhadap variable dependent, ya. Variable independen itu beberapa kumpulan variabel yang menentukan variable dependent. Itu setelah itu kita bisa definisikan, lalu data itu kita tahap berikutnya ada clean the data. Data itu memang harus dibersihkan. Ya, data itu tidak boleh ada data yang kosong. Kosong bisa aja. Nah, kosong itu bisa aja datanya memang kosong, kan, tidak diisi, ada kesalahan pengetikan, atau datanya itu data yang noise, ya. Data noise itu data yang salah, ya. Di inputnya salah,
ya. Misalkan salah satu umur kan nggak ada yang minus ya. Ini data umur diisi dengan -5, misalkan begitu, itulah data noise. Kemudian ada data pencilan. Ya. Data pencilan itu ya data yang di luar domain dari dataset yang kita kita kumpulkan ya. Yang kita pilih tentunya data. Kemudian data tidak seimbang. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana membuat clean the data ya. Data itu harus bebas dari missing value ya, dari data-data yang kosong. Data itu harus bebas dari kesalahan input data. Ya, data itu tidak boleh bias, data itu tidak boleh duplikasi. Ya, itu nanti di clean data. Pemodelan artinya diawali dari pengolahan data yang profesional tentunya. Ya. Nah, setelah itu nanti kita menggunakan pendekatan machine learning, artinya data yang telah kita kumpulkan, data yang telah kita persiapkan, sehingga data itu berkualitas. Nah, bagaimana caranya kita membuat model menggunakan machine learning? Tentunya dalam membuat model machine learning itu nanti ada split into training and test set. Nah, artinya si data set, kumpulan data yang sudah kita kumpulkan, itu nanti dibagi dua. Ya, dibagi dua ya, karena dalam modeling juga data itu harus lengkap, artinya harus lengkap itu data input dan data outputnya harus lengkap ya. Data inputnya misalkan A B C ya, kemudian data outputnya adalah misalkan ya memuaskan. Itu data itu begitu, jadi ada pasangan data yang kita punyai. Pasangan data, informasinya harus lengkap ya. Informasi yang terkait dengan tujuan. Ya, artinya informasinya harus ada, misalnya X1, X2, X3, itu informasi yang kita bilang dengan nanti variable independent atau variable predictor, dan informasi terkait output harus ada. Ya, itu dalam modeling supervised learning. Nanti kita bertahapan, ini ada modeling supervised learning itu input dan output itu harus lengkap ya, informasinya harus lengkap, sehingga nanti kita lakukan namanya itu ada data training dan ada testing ya. Training itu nanti data itu dilatih ya, dilatih sedemikian rupa sehingga dengan algoritma tentunya, sehingga nanti si algoritma itu mengenal pola data ya. Pola data itu akan menghasilkan nanti tingkat akurasi, tingkat presisi, tingkat F1 score, tingkat recall waktu training. Ya. Setelah training, tentunya kalau kita akan memvalidasi apakah modeling yang kita lakukan itu punya kualitas enggak ya, tingkat akurasinya tinggi atau rendah, itu nanti di data testing. Ya, data testing itu data yang tidak dilibatkan dalam pelatihan. Artinya si model yang kita bangun, model yang telah kita latih ya, model training ya, model yang telah kita latih itu nanti akan diuji dengan data testing. Mampu nggak si data yang telah dilatih itu mengenali data yang kita input? Ya, kalau dia mengenali dengan tingkat akurasi tinggi, berarti modeling yang kita lakukan itu udah bisa dikatakan berhasil ya. Misalkan tingkat akurasinya itu 90%, berarti itu luar biasa ya, udah excellent. Paling 95% tingkat akurasinya, presisinya 95%, recall-nya 90%, bisa. EUC-nya bagus, itu artinya modeling simulasi yang kita lakukan sudah menghasilkan hasil yang mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Nah, itu kurang lebih. Nah, nanti di modeling ini kan ya, setelah kita tadi itu membagi data menjadi data training dan data testing, lalu kita bangun ya modeling itu, membangun model. Membangun modelnya nanti kita di sini menggunakan algoritma machine learning, algoritma AI. Nanti algoritma itu ya ada algoritma random forest misalkan, ada algoritma deep learning, ada algoritma spot vector machine. Nah, nanti dengan menggunakan Python, tentunya algoritma atau program tersebut tinggal kita ambil saja karena sudah dibuatkan oleh Python. Ya, tinggal kita
uh, inisialisasi atau loading library-nya, kemudian kita panggil algoritmanya, ya pakai parameter standar pun udah bisa jalan, udah bisa membangun model maksudnya, udah bisa. Nanti kalau si modelnya waktu kita simulasikan itu akan mendapatkan, ya diharapkan mendapatkan hasil yang tingkat akurasinya tinggi, artinya si hiperparameternya diutak-atik, dimodifikasi, disesuaikan dengan apa dataset yang kita punyai, gitu ya, di train di data model kan. Nah nanti diutak-atik, data itu udah dilatih, ya udah taruhlah model pelatihannya udah robust, udah stabil, ya, dengan berbagai perbaikan dan apa modifikasi ya, misalkan hiperparameternya dioptimasi, bisa aja algoritmanya di, di hybrid ya, atau di assemble namanya. Nah, kemudian nanti bagaimana nanti dioptimasi parameternya ya dengan menggunakan algoritma misalkan MLP ya, multi perceptron atau PSO. Itu nanti pada tingkat berikutnya begitu, si model itu terus dikembangkan ya, mulai dari model yang asalnya simple, sederhana, kemudian ke ya advance ya, sebelum advance tuh intermediate, advance. Nah, itu luar biasa kalau udah bisa begitu. Kemudian si model kalau nanti udah termasuk bagus, nah dibuatlah model itu untuk memprediksi misalkan, untuk mengklasifikasi ya. Ada juga algoritma-algoritma tertentu kalau data inputnya itu adalah data numerik, kemudian data targetnya data label, itu diklasifikasi namanya. Tetapi kalau inputnya data numerik, outputnya data numerik, nah itu namanya prediction. Setelah modeling itu dibangun, kemudian disimulasikan, nah baru masuk ke evaluasi, ya, validasi dan evaluasi. Ini di sini ada beberapa metode nanti ya, untuk mengevaluasi dari model yang kita kembangkan itu. Namanya ada yang disebut dengan ya untuk calculate performance metric, ada metode apa namanya confusion metric ya. Nah, kemudian ada juga untuk membuat predik ya. Nah, jadi kita tidak usah membuat coding yang begitu panjang untuk mengevaluasi model itu. Kita tinggal ambil aja apa sebuah function ya, function yang udah dibuat oleh Python ya, tinggal kita gunakan aja untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi di si model yang kita udah kita simulasikan itu. Apakah tingkat akurasinya, tingkat presisi, recall dan advanced score itu bisa digunakan menggunakan itu tadi metric confusion metric atau AUC. Ya, AUC itu area under curve. Itu nanti kelihatan ya tingkat tingkat apa keberhasilan sebuah model yang simulasikan tuh nilai AUC-nya berapa. Bisa juga dibuat diagram apa ROC-nya ya. ROC itu sebuah grafik ya. Receipt ya, ROC itu receipt operation gitu ya. Calculate nah, ROC. Bisa juga nanti dibuat struktur pohon keputusan ya kalau kita menggunakan apa? Menggunakan decision tree atau menggunakan random forest. Itu bisa digunakan itu apa berbagai grafik untuk menampilkannya ya, tergantung dari algoritma yang kita gunakan nanti. Nah itu kurang lebih nanti terkait apa model dan simulasi ya yang dengan menggunakan tools ini mesin learning. Ini bagian daripada AI kan. Nah kita kembangkan ke arah sana aja ya, ke arah AI dan mesin learning si modelingnya ini. Nanti kan modelingnya dibangun, modelingnya kemudian simulasinya nanti menggunakan program Python ya. Python dengan skemanya skema machine learning. Skemanya, kemudian algoritmanya algoritma AI. Toolsnya Python. Makanya dari sekarang ya kalian harus sudah menginstal Python ya. Menginstal Anaconda dengan Jupyter. Tapi nanti kita coba dengan menggunakan Cloud itu ya, Cloud apa? Google Cloud. Ya, kalau
Jadi nanti kita akan dua-duanya kan dieksperimen menggunakan Google Cloud dengan menggunakan Anaconda dan Jupyter. Ya, kalian harus sudah mulai sekarang itu menginstal ya. Coba minggu depan kalian udah membuat akun ya, akun Google Colab. Supaya nanti kalau minggu depan kita eksperimen menggunakan Google Colab, nah kalian bisa juga mempraktekkan di rumah kan. Nah, bareng-bareng mengeksperimen. Nah, itu terkait overview daripada machine learning. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang gambaran yang lebih simpelnya ya. Jadi proses data training dan testing ya yang tadi kita discuss ya. Nanti kan kita begini nanti skemanya itu. Ini ada data training set. Ya, nanti kan proses pelatihan kan selalu diawali oleh ya data set ya, artinya kumpulan data. Ya, kumpulan data training. Nah, training selalu diawali oleh training set ya. Di mana di dalamnya nanti terdapat training fitur. Training fitur itu ya tadi training fitur itu variabel independen atau variabel prediktor. Itu training fitur kan yang dia representasikan biasanya sebagai X trend ya, X ya, si fitur itu kan si variabel independen tuh dia direpresentasikan dengan X trend. Sedangkan yang Y-nya ini ya, Y-nya ini kan Y-nya itu adalah target atau label ya, itu direpresentasikan dengan Y. Kita lihat contoh ini, contoh datasetnya begini misalkan kalau kita punya dataset. Nah, ini dataset ini contohnya. Ini contoh dataset investasi misalkan. Ini variabel independen ya. Variabel independen itu ini age, income, student, credit rating. Ini variabel X yang X training ya, artinya variabel independen, variabel prediktor. Nah, sedangkan variabel target yaitu ini, target itu kelas ya, yang direpresentasikan dengan variabel Y, variabel target yang isinya itu hanya menjelaskan no, yes, no, yes. Jadi no, yes, no, no, yes, no, yes ini ya representasi dari variabel ini ya, representasi dari variabel independen ini. Ya, kalau age-nya kurang dari 30, income-nya tinggi, height, ya, student, no, ya bukan mahasiswa, kredit ratingnya fair ya, fair ini. Nah, itu dari data yang ada, dari data masa lalu, dia ternyata tidak mau berinvestasi, ya, tidak mau, no ini. Ya, sedangkan kalau datanya usianya di atas 40 misalnya nih, income-nya ya medium lah income-nya, student kan ya, credit ratingnya fair ini targetnya ya, dimasukkan ke kelompok ya, kelompok yang berinvestasi karena diwakili oleh yes. Ini yang disebut dengan data training ya. Ini data testing ya. Data training X ini ya. Ini data tes. Nah, data tes tadi ya. Data tes, data training dan data testing, data uji. Ya, untuk sementara ini data itu data independen ya, data independen ini variable dependent. Kembali ke atas ke sini tadi. Nah, ini tadi ya. Di sini kan tadi udah kita awali ya bahwa proses training itu diawali oleh training dataset ya. Training dataset itu nanti dibagi dua, ada yang X trend, ada yang Y trend. X trend itu adalah untuk merepresentasikan variabel independen. Variabel independen itu sama dilatih kan. Ya. Kemudian Y trend ini variabel independen sama dilatih ya. Untuk membangun suatu model. Model nanti dibangun oleh algoritma ya. Algoritma apa yang digunakan? Algoritma decision tree misalkan ya, pohon keputusan. Ya, di sini dilakukan pelatihan terhadap X trend dan Y trend ya, model.
Nah, setelah dilakukan pelatihan, ya ternyata data training. Nah, model yang sudah dilatih, ya, yang bisa dinyatakan sudah stabil, misalnya sudah robust, ya, karena udah dinilai nanti berbagai indikatornya, seperti indikator apa tadi, akurasi, indikator presisi dan yang lainnya, maka model itu dinamakan dengan model yang sudah di training, ya, model yang sudah di training. Ya, model yang sudah bagus. Nah, model yang sudah di training itu adalah model yang nanti akan diuji coba. Diuji cobanya dengan data baru, new, ya, data baru, sehingga nanti si model tersebut harus mampu mengenali data baru ini, ya. Artinya mampu mengenali itu dia mampu mengklasifikasi apakah data baru itu akan menghasilkan yes atau no, ya, kalau dari dataset yang tadi di bawah tuh yes atau no. Nah, itu yes atau no itu namanya prediksi, hasil prediksi. Nanti hasil prediksi ini dibandingkan dengan data aktual, nilai aktual, ya. Apabila errornya tinggi, berarti model belum bagus, ya. Tapi kalau errornya tingkat kesalahannya kecil, model udah bisa dibilang stabil, ya, bisa digunakan. Nah, sini training set akan digunakan untuk melakukan training model. Training set, training model ini, ya. Model yang sudah di training itu menjadi trend model ini. Selanjutnya, trend model itu digunakan untuk prediksi terhadap sekumpulan nilai fitur yang baru. Nah, ini nilai fitur, data-data yang baru, kan. Dalam skema ini nilai fitur yang baru direpresentasikan dengan sebagai new. Ini prediksi. Dan prediksi atau klasifikasi yang dihasilkan oleh trend model ini akan direpresentasikan sebagai spread. Ini skema dari modeling dan simulation nanti yang akan kita lakukan. Ya, artinya merujuk ke ini aja, merujuk ke apa namanya itu, tahapan algoritma, ya, tahapan skema, ya, atau proses bisnis dari machine learning. Nah, ini kita lihat lagi, ya. Nah, kalau ini lebih detail lagi, jadi bagaimana si desentris itu bisa bekerja. Ini udah lebih teknis, ya, artinya kita udah masuk ke level algoritma decision tree, ya. Decision tree, ya, ini skemanya gini, proses bisnisnya begini, ya, datanya sama, ya. Data nanti kan dataset ini dibagi dengan training data, tes data dibagi dua, ya, bagi dua. Karena nanti ada juga metode training data dan tes data itu tidak dibagi dua, bisa dibagi 5, bagi 10. Untuk sementara kita dibagi dua, ya, menggunakan metode atau fungsi split, ya, trend split. Nah, ya, namanya tuh fungsi itu. Trend split method, ya. Trend split test, method trend split test. Nah, jadi membagi dua bagian. Dua bagian tersebut. Nah, nanti ini skemanya kalau pakai decision tree. Nah, nanti ada yang namanya decision tree generation, ya, bagaimana mengembangkan itu, membangun pohon keputusan, ya. Nanti kita harus ngitung di sini information gain, ya, information gain. Sebelum information gain, nanti bisa juga ada ini stack base atribut di dalam dataset X menggunakan ASM. ASM itu singkatan dari entropi nih. Menggunakan information entropi juga bisa. Ini menggunakan ASM. Kita nanti akan menggunakan entropi, ya. Kemudian dibagi datasetnya jadi bagian-bagian kecil, ya. Nah, ini nanti prosesnya. Nanti kita belajar ini, menghitung manual nanti. Ya, bagaimana kita menghasilkan information gain, menghasilkan menghitung nilai-nilai entropi, nilai-nilai entropi ini menguji dari apa namanya? Varietas, ya, varietas, ya, probabilities, kemungkinan, kan, kemungkinan, ya, nilai-nilai kesamaannya nanti
dievaluasi ya kesamaannya. Kalau datanya sama itu biasanya nilainya 0. Kalau 0 berarti sudah tidak bisa diturunkan lagi dalam pohon keputusan. Nilai 0 dari entropinya udah 0 berarti udah. Nah, nanti kita tahap berikutnya akan belajar ini. Sementara ini introduction-nya. Jadi nanti ini model evaluation ya. Nah, nanti model evaluation itu nanti ada overfitting kah atau tidak. Overfitting itu artinya sebuah model ya kalau dalam tahap pelatihan itu bagus dia tahap pelatihan ya. Waktu kita mengadakan pelatihan akurasinya 95% waktu data itu dilatih, di training data training. Tetapi waktu di tes data ternyata si model yang udah dilatih itu tidak punya kemampuan generalisasi, artinya tidak mengenal data testing ya. Tingkat akurasinya misalkan hanya 60%. Nah, itu namanya overfitting. Si model itu overfitting. Artinya dia sangat ideal, sangat bagus waktu berlatih, ya dilatih. Ternyata pas diuji dengan data baru, nilai akurasinya jelek. Itu namanya overfitting. Nah, sehingga nanti menghasilkan tingkat akurasinya rendah. Kalau overfitting kan, presisinya rendah. Ya, performance metriknya rendah. Artinya. Kalau tidak overfitting, ya akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Nah, ini nanti kira-kira contoh ya. Contoh dari coding yang akan dikembangkan nanti ya, makan bersama. Makanya kalian harus siap-siap nih apa mengcoding juga menggunakan Python. Ya. Nanti bisa pakai Colab, bisa menggunakan apa Jupyter Jupyter Notebook nanti kan bisa nanti. Nah, ini kan nanti membangun klasifikasi menggunakan entropi dan information gain. Nah, nanti conversion metric itu yang tadi yang untuk evaluasi. Pertama import library yang dibutuhkan. Nah, di import ini. Di import ini misalkan Pandas itu untuk memanggil file dari luar, dipanggillah Pandas. Nah, simpan di dalam variabel PD. Kemudian untuk mengolah data numerik array ya, dalam bentuk array, panggillah NumPy. Nah, ini disimpan di variabel np. Kemudian kita nanti akan menggunakan itu kan, membagi data menjadi dua bagian kan, menjadi dua bagian yaitu ada data training dan data testing. Ya. Nanti data trainingnya misalkan 70%, data testingnya 30%. Maka metode atau fungsi dari pembagian dataset tersebut harus dipanggil ya, diimport kan, di skillen ya, dari skillen namanya, dari object skillen ya, model selection ya, seleksi ya. Di import ini metodenya train, test, split. Sehingga nanti waktu dibagi menjadi dua bagian dikenali karena ini udah dipanggil fungsinya di sini. Kemudian nanti ada penilaian dari train test split namanya cross value score ya, dinilai. Ya. Kemudian tadi kita contohnya kan menggunakan tree ya, apa decision tree ya, dipanggil juga decision tree ini ya, di import decision tree classifier. Kemudian nanti plotnya titik-titik pohonnya dipanggil juga disiapkan. Untuk mengolah nanti apa metrik itu evaluasi ya menggunakan conversion metric panggil juga nih dari skillen ya metrik import kemudian nilai dari AUC itu under area under kurve panggil cara memanggilnya ini kemudian kurve rocknya ya receive rating kurve panggil juga. Kemudian grafik itu namanya matplotlib. Nah, di import juga, disimpan di variabel. Nah, ini perlu dipahami nih, library-library yang kita gunakan itu perlu dipahami. Yang minimal ini aja dipahami, kalian nanti bisa mensimulasikan ya. Setelah kita membangun model menggunakan mesin learning, nanti kita simulasikan. Simulasi dalam bentuk evaluasi, simulasi dalam bentuk apa namanya? Grafik bisa ya, atau grafik pohon keputusan kan, atau simulasi dalam bentuk
IDAS ya, eksplorasi data itu ya. Nah, setelah ini kita siapkan ya, ini, lalu kita baru masuk ke hal yang lebih teknis ya. Teknis artinya kan tadi kita punya dataset ya, punya database, punya file. Ini misalkan namanya itu adalah bus CSP. Misalkan nama filenya bus CSP. Itu bus CSP itu disimpan di ini, misalkan nama foldernya data mining 2023 disimpan. Nah, ini cara memanggilnya, cara membuat path-nya begini ya. Karena ini tidak bersamaan installnya dengan itu kan, dengan program Anaconda atau apa tadi Jupyter, beda directory, sehingga kita panggil disimpan ya path-nya itu. Nah, ini sama dengan artinya read ya, ini titik ya, titik koma, kemudian ini disebutkan ininya apa, splitnya, path-nya ya, path-nya sebutkan. Nah, itu baru kita bisa membaca file CSV dan menyimpannya dalam sebuah data frame. Nah, ini data frame. Jadi dibaca kan, nanti dibaca itu tadi ini Pandas. Pandas kan untuk membaca file dari luar, Pandas. Kemudian menggunakan fungsi read CSV. Metode read CSV. Simpannya di mana? Di file path. Di file path-nya ini kan. Nah, itu caranya memanggil file yang disimpan di subdirectory. Kemudian nanti setelah untuk mengecek apakah data kita udah bisa disimpan di dalam variabel ini data frame, nah tinggal ditampilkan, nanti menampilkan 5 baris pertama nih data frame, print data frame dot head, sekarang ini keluar 5. Nah, ini contoh dari itu, contoh membangun model. Nah, ini sebelum membangun model kita artinya datanya dieksplorasi dulu ya, dieksplorasi dulu. Datanya itu dipelajari dulu datanya kan. Datanya dibangun dulu, dibersihkan dulu. Nah, dipanggil, mau disiapkan, nah, nyimpannya betul. Dilihat datanya, oh datanya ada sebelum kita membangun model, sebelum kita mensimulasikan tentunya. Ya. Ini langkahnya kalau dengan menggunakan Python mensimulasikan. Oh, ini keterangan ya, keterangan dari menentukan variabel independen dan dependen. Ya. Ya, artinya setelah itu kan, setelah menyiapkan dataset, setelah menyiapkan library, datasetnya disiapkan, ya, datasetnya ada, baru kita menyiapkan variabel X dan variabel Y. Seperti di sini nih. Ini variabel X ini training data dan variabel Y-nya test data ya. Kalau di sini kan X trend dan Y trend itu disiapkan. Nah, ini teknisnya menggunakan Python nanti ya. Nah, ini pada coding diberikan ya, itu kan variabel data frame namanya ya, yang memiliki kolom kelas yang dianggap sebagai variabel dependen atau target. Sedangkan variabel independen atau prediktor diambil dari seluruh kolom yang ada, kecuali kolom kelas, dengan menggunakan fungsi drop ini menghapus dari Pandas. Secara rinci kode tersebut melakukan hal berikut. Artinya variabel X dibentuk dengan mengambil seluruh kolom pada data frame kecuali kolom kelas ini. Ambil variabel X ini ya dibentuk dengan mengambil seluruh kolom pada data frame kecuali kolom kelas ini ya tidak diambil, makanya di drop ini kolom kelas ya. Nah, menggunakan metode drop dengan parameternya ini aksis 1 ya, aksis 1 parameternya untuk menunjukkan penghapusan kolom secara horizontal. Jadi kolom ini dihapusnya secara horizontal, dihapus ya, si kelasnya itu dihapus ya. Nah, variabel Y dibentuk dengan mengambil kolom kelas ini. Variabel Y dibentuk dengan mengambil kolom kelas pada data frame DF ini. Variabel Y merupakan variabel dependen atau target. Variabel Y ini target. Dengan menggunakan variabel X dan Y tersebut dapat dilakukan pembentukan model atau analisis yang bersifat prediktif atau klasifikasi pada data yang telah diproses. Nah, itu kurang lebih begitu nanti membangun modelnya.
Nah, ini contoh dari hasil apa hasil simulasi kan, ya. Hasil simulasi dari pohon keputusan. Nanti kita akan belajar membaca ini, membaca fitur-fitur di sini itu apa maksudnya kan, fitur-fiturnya. Nah, nanti oh ini dataset yang lain ya. Ini juga dataset yang lain, ini nanti lebih bervariasi ya. Nah, ini nanti kita membangun nanti kita kalau kita punya dataset ya, kita bagaimana membangun membangun apa membangun model keputusan dengan manual nanti ya. Selain menggunakan computerized, kita pun dibekali untuk modeling itu menggunakan manual bagaimana membangun model dengan menggunakan pohon keputusan misalkan. Nah, kita kan harus tahu komponen-komponen apa saja yang kita perhatikan, komponen-komponen apa saja yang harus kita hitung sehingga nanti menghasilkan nilai eh, entropi ya, menghasilkan nilai information gain. Berarti nanti nilai information yang tertinggi disimpan di root ya, di root pada begitu. Nah, ini nanti teknisnya kita akan mempelajari ini ya, teknisnya. Jadi bagaimana menghitung beberapa atribut ya, beberapa uh, variasi atau keberagaman ya dari sebuah kelas, dari sebuah atribut kan harus dihitung keberagamannya untuk menghasilkan entropi. Nah, itu ya terkait mata kuliah modeling simulasi, artinya kita akan menggunakan pendekatan apa machine learning, pendekatan modeling. Silakan kalau ada yang mendiskusikan, boleh sampaikan. Berarti Pak kita lebih ke bergerak di dalam Python ya Pak ininya apa mata kuliahnya. Iya, simulasinya ke arah menggunakan Python simulasinya. Ya, tetapi skemanya ini skema itu, skema apa? Machine learning, ya. Nanti membangun modelnya pun menggunakan algoritma itu, algoritma apa? Algoritma